Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jang Abdul Salam. Saya berasal dari kelas PAI 1E. Now we learn about passive voice using modals. Modals diantaranya can, will, may, must, shall, should, have to, has to, need to. Passive voice adalah subjek kalimat menerima aksi. Di dalam kalimat ini memiliki makna di atau ter. Contohnya ditendang atau tertendang. Contoh kalimat aktif. You can borrow some books from the library. Contoh passive voice-nya, some books can be borrowed from the library. You can borrow some books from the library artinya kamu bisa meminjam beberapa buku dari perpustakaan. Contoh lain dari passive voice. They were surprised by his coming. Mereka terkejut dengan kedatangannya atau mereka dikejutkan dengan kedatangannya. Passive voice juga digunakan sebagai pernyataan apabila pelaku dalam kalimat itu tidak diketahui atau tidak dinyatakan atau tidak disebutkan, jadi masih misterius. Contoh, the book was written in 1990. Jadi buku ini telah ditulis di tahun 1990. Jadi kita tidak tahu siapa yang menulis buku ini pada tahun 1990. Contoh kedua, the meeting will be started at 9 AM. Rapat ini akan dimulai pada jam 9 pagi. Jadi kita tahu siapa yang mengadakan rapatnya atau yang menyelenggarakan rapatnya. Kemudian kita belajar have to dan has to. Have to dan has to maknanya yaitu harus. Sekarang kita akan belajar have to, has to, kesesuaian have to dan has to dengan subjek kalimat. Have to biasanya dipakai objek I, you, we, they atau dengan kata benda jamak. Kata benda jamak. Contohnya seperti books. Contoh dari have to. They have to be invited. Mereka harus diundang. Selanjutnya has to. Has to ini biasa digunakan pada he, she, it. Kemudian struktur kalimat passive voice using modals. Rumusnya adalah subjek, person atau objek, manusia atau kata benda, baik jamak maupun tunggal. Kemudian diikuti modals, kemudian be, kemudian past participle verb 3. Dan catatannya di sini tidak boleh menggunakan auxiliary is, mr. Jadi langsung saja. Kemudian contoh kalimat aktif. We should study the Islamic teaching seriously. Kita harus belajar ajaran Islam sungguh-sungguh. Kemudian contoh kedua. They need to discuss the new program. Mereka harus berdiskusi dengan program barunya. The Islamic teachings dan the new program adalah objek dari kalimat aktif tadi. Jadi untuk merubah ke dalam kalimat pasif, objek tersebut akan diubah menjadi subjek yang dikenai pekerjaan. Contohnya sebagai berikut. The Islamic teachings should be studied seriously by us. Ajaran agama Islam harus dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh kita. Studied adalah
Verb ketiga dari verb pertamanya yaitu study, studied, dan studied. Kemudian contoh kedua yaitu the new programs need to be discussed by them. Program-program baru perlu didiskusikan oleh mereka. Discuss adalah verb ketiga dari discuss, dan discuss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.